ngangkat orang gampang, nuruninnya Bener itu ya. itu nggak tahu siapa yang ngomong pertama, but it's true. Sukacita yang besar, hari ini kedatangan tamu yang luar biasa dari Kota Pahlawan, kota kelahiran kami, seorang gembala sidang dan juga seorang teman baik yang kami kenal sudah cukup lama, menampilkan Pendeta Daniel Yanuar. Alright. Hey, welcome to Good News Program. Welcome to Good News Program. Koden. Senang bisa ada di sini. Baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Senang banget bisa. Kita panggil Koden aja ya. Koden. Taunya udah lama banget. Jangan Pak, panggil Ko aja. Iya. Apalagi ya. Apalagi Opa. Kalau Opa Korea enggak apa-apa. Opa Korea nggak apa-apa. Iya, iya. Opa kakek nggak mau. Koden, supaya pemirsa Good News lebih tahu tentang Koden, bisa cerita nggak tentang pernikahan kamu, anak-anak kamu? Silakan Koden. Ya, saya menikah itu kalau dalam konteks kebanyakan orang tuh rada telat ya. Oh gitu. Saya menikah usia 33, tapi better late than never. Iya. Jadi udah 33 mestinya supposed to be kan lebih matang lah ya. Iya. Gitu. Nah memang beda usia dengan istri, aku beda kira-kira hampir 9 tahun. Wow. Oke. Ya, tapi jangan heran, Ronnie Daud juga ya. Jadi satu produk kita. Anyway, dan ketemunya di gereja. Ya, waktu itu kita ada mission trip, saya ketemu dengan dia dan istri saya bukan dia sangat cinta anak-anak, sangat cinta anak-anak. Jadi dulu pelayanannya pelayanan kids ministry ya. Oh gitu. Dan sebenarnya kita ketemunya pada waktu youth ministry di gereja kita itu ada mission trip dan dia diajak sama teman, sebenarnya dia bukan part of this ministry gitu, karena dia kan di kids ministry, ini kan youth ministry, tapi mereka akan berteman ya. Jadi itu pertama kali saya ketemu dengan dia setelah saya selesai sekolah Alkitab. Aku balik, lalu kemudian tahun 98. Jadi in the middle of the riot. Tapi kan kita di Surabaya. Iya, nggak terlalu separah Jakarta. Iya, nggak separah Jakarta, sekalipun hawanya juga nggak enak, nggak seberapa enak. Betul. Ya. Tapi ya itu sebenarnya kan aku pulang tuh 97 akhir ya, November. Lalu Desember itu ada mission trip. Nah kita jadiannya sih tahun 98 itu, bulan Mei. Ya. Dan menikahnya tahun 2003, tanggal 10 Maret 2003. Jadi ngingetnya gampang kita. Kalau mau anniversary, ini tahun berapa? Tahun 2022 kan. Oh berarti 22 tahun kita menikah. Tapi Maret ya itu apa namanya. Nah jadi saya bersyukur saya ketemu dengan istri yang memang dari awal ketika kita memulai hubungan kita kan kita ya dalam Tuhan ya. Artinya dia juga tahu dan aku juga ngomong bahwa ya, aku nih akan melayani Tuhan. Kalau istilah umum kan sepenuh waktu, ya jadi nanya dulu dong, ya kan, nanya dulu dong sama siapa dia. Siapa Panda gitu jadi istriku? Iya benar gitu, karena aku bilang gini, hidupku ini dipimpin sama Tuhan, dipimpin sama Roh Kudus, ya artinya kemana Tuhan bawa gitu. Nah bisa aja kan dibawa ke tempat yang mungkin nggak enak, nggak nyaman, Papua misalkan, ya dia jawabnya simpel aja ya, kamu di mana ya aku di situ. Berarti itu tanda bahwa gitu, ini wanita yang pas, Tuhan yang terbaik. Sediakan. Konfirmasi ya. Yes. Ini ada foto. Iya ini foto agak lama sih sebenarnya. Foto masih kelihatan karena size-nya masih lebih lebar. Iya, karena itu berat saya di situ 98 kilo. Wow, sekarang? Oh wow. Sekarang 81. 81. Iya. Bahkan tempo hari kalau sebelum pandemi kayaknya lebih kurus kan? Lebih kurus dari ini kan? Pernah kan? Sebelum pandemi. Enggak sih, ini sempet tapi enggak kurus-kurus banget sih.
Ini tuh menurutku ini sekarang yang paling ideal. Paling ideal. Setelah pertobatan apa? Iya, setelah pertobatan gaya hidup dan lain sebagainya, pola pikir kan. Okay. Karena dulu kita mikirnya, wah kalau pendeta hiburannya apa ya? Makan. Yes, itu dia. Ya tapi ternyata apakah harus makan sampai segitunya itu kan. Nah, itu dan ada hamba Tuhan yang bilang sama saya bahwa tubuhmu itu bukan milikmu katanya. Tubuhmu itu Tuhan kasih untuk kamu rawat, kamu pelihara, supaya kamu bisa maksimal melayani dia. Betul. Ya kan, jadi dulu ada orang bilang kalau ini filosofi mobil ya. Kalau kamu take care dengan mobilmu, mobilmu akan care dengan kamu. Sama tubuh kita. Sama. Ya, jadi sejak itu saya belajar itu untuk olahraga, olahraga teratur ya dan rutin. Ya, lalu ya maksimal ya ini konteksnya ya. Lalu kemudian ya terutama makan sih. Nice. Nah itu ya puji Tuhan kemudian bisa lebih slim sehingga ini yang terbaru nih. Nice picture. Hebat ya bisa itu dapat. 2 anak udah gede-gede ya? Iya, jadi yang tadi foto yang sebelumnya itu mereka masih SMP mungkin itu. Oh, SMP pun udah setinggi bapaknya? Adiknya SMP, ya kak kokonya, iya masih SMP nih mereka nih. Oh wow. Memang gede-gede mereka. Tinggi ya? Iya, jadi dapat bibitnya papanya. Karena istri saya nggak segede itu. Iya. Coba ceritakan tentang anak-anak Koden. Anak-anak yang gede, yang kalau ini ngelihatnya kalau di kamera sebelah mana? Yang pakai kacamata atau ya? yang Oke, nah, betul. Gitu. Yang pakai kacamata adiknya. Oh oke. Yang nggak pakai kacamata kokonya. Kokonya lebih kelihatan lebih muda ya? Kokonya kelihatan lebih muda ya. Mungkin karena kacamata mungkin ya? kacamata. Iya. Koko sekarang usianya 21 tahun. 21 tahun. Namanya Terence Josiah. Nice. Ya, Terence Josiah. Adiknya 20. Jadi mereka sebenarnya beda cuman berapa bulan ya. Jadi setelah Terence usia sekitar 7-8 bulan itu istriku hamil lagi. Yang sebenarnya gini, jadi ada kesaksian sih sebetulnya di situ. Iya, kenapa? Jadi sebenarnya anakku ini dua-dua itu sebelum lahir itu ada profesai yang datang. Ya jadi, nah yang kedua Trevor Jesse namanya. Iya. Kita panggilnya Jesse. Terence dan Jesse. Ya. Jadi saya tidak pernah berencana untuk punya anak lagi. Pikiran kita waktu itu sampai Terence paling nggak 2 tahun. Oh. Jadi kita jaga, benar-benar jaga, ya. It means bahwa dengan cara apapun tidak akan bisa terjadi. Oh, Logically speaking. Scientifically nggak mungkin terjadi. Yes. Ya. Tapi kebobolan. Saya juga nggak ngerti. Begitu. Makanya ketika kemudian dia bilang, aku nih kayaknya kok telat ya. Lalu dia curiga, dia beli test pack kan. Iya. Waktu dia dites, dia shock. Bukan surprise, karena nggak mengharapkan. Nah, tapi jadi gini, waktu dia tahu dia hamil, dia telepon adekku. Iya. Dia telepon adekku Widya namanya, Wid, aku nih hamil loh. Lalu adekku ketawa, oh rupanya kamu ini. Nah, dia bingung kan, maksudnya kamu rupanya tuh apa? Kamu ini. Enggak, dia bilang mami, jadi mamaku. Mami itu datang ke ada satu gereja di Surabaya ya, gerejanya Ibu Lena. Tante Lena, ya. Ya, aku udah beda. Dia datang ke gereja Tante Lena, selesai ibadah, Tante Lena panggil, Cihong, ada pesan dari Tuhan. Wait. Dia datang. Ini dari pendoa yang Tapi luar biasa. waktu itu, adikku baru married. Baru married. Ada pesan dari Tuhan, kamu mau dikasih cucu lagi 1. Oh, oke. Ya. Ya. Tapi dia bilang gini, tapi yang ini nggak diduga, nggak disangka, nggak dikira. Oh. Tapi ini dari Tuhan. Okay. Itu kayak kalau misalnya zaman sekarang Google Map itu Sherlock persis pin drop itu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi, dia bilang gini sama mamiku waktu itu, si Tante Lena. Ini nggak boleh, ini jangan ditolak. Ini dari Tuhan, Tuhan mau pakai dia. Dia bilang gitu. Adikku waktu ini dikasih istriku tahu. telepon. Iya, ketawa-ketawa. Dia bilang, nama Chinese-nya dia Kim ya. Kim, rupanya kamu ini. Bukan aku katanya. Karena adiknya baru married dikira adiknya. Iya, waktu Terence itu kan aku dulu kan armor bearer ya. Sekretaris pribadinya Pak Alex. Iya. Itu
ada satu hamba Tuhan yang mendoakan kita waktu SPGI, zaman SPGI, ya, ada satu hamba Tuhan doakan kita, dia bilang, at the end of this year, dia bilang, God will open a new dimension in your ministry. And as a sign, dia bilang, your wife will be conceived with a son. Wow. Itu. Dan itu Terence. Wow. Berarti dua anak ini datang dengan nubuatan ya? Datang dengan nubuatan. Wow, amazing. Bulan Desember waktu itu, Ya. bulan Desember tahun 2000 ya, itu Pak Alex itu nyariin aku, dia telepon. Iya. Nyariin terus, ya akhirnya kita ketemu lah ya, singkat cerita. Jadi ya lalu dia minta aku untuk jadi, dia bilang, kan kamu ini bukan istilahnya pengurus gereja atau you like my own son. Wow. Dan sebelum itu memang aku ada ketemu dengan Pak Arifin. Pak Arifin bilang, aku ketemu dengan Pak Alex, terus aku telepon Pak Arifin. Ya. Ya toh Pak Arifin bilang, kamu lanjutkan. I was his armor bearer. Bilang, now it's yours. Ya ini your time gitu. Kamu barengin dia, bareng bantu dia, ya support dia dan lain sebagainya. Itu pas memang at the same time dia telat, and then itu Terence gitu. Wow. Oh wow. Jadi Berarti, si hamba Tuhan tuh bilang, sebagai tandanya Tuhan akan kasih putra buat kamu. wow. Berarti nubuatan yang digenapi ya? Ya, Oke, luar biasa. itu as a sign. Jadi, Nah kalau bicara sekarang di musim kehidupannya Kodan yang sekarang ini seperti apa? jadi kalau mereka kan sekarang udah pada kuliah ya, mereka dua-duanya udah nggak di Surabaya, mereka kuliah. Aku melihat gini, musim kehidupanku sekarang adalah satu keadaan atau kondisi, because I'm so concerned ya about next generation ya. Jadi aku concern dengan generation. Why? Karena dulu juga ketika pertama kali bertobat, aku bertobatnya kan first year ya, ketika aku kuliah tahun pertama. Ya. Ya, jadi startnya itu dari student ministry. Nice. Ya, baik itu student masih high school dan juga yang ada di college ya, di uni ya. Ya. Jadi hatiku untuk anak-anak ini tuh sampai sekarang tuh still Masih strong, ada. ya kan? Nice. Gitu loh. Nah, jadi selalu aku berpikir itu bahwa keberlangsungan sebuah gereja ya, itu nggak akan terlepas dari next generation-nya. Gitu. Nah, jadi apa yang aku lakukan sekarang, aku melihat bahwa aku ini ada di sebuah seperti siku nih ya, seperti ini generasi muda, ini this is our own generation. Gitu. Nah, aku ada di sini. Apa? Join, connector. Ya, Penghubung. connector ya. Jadi aku juga pernah nerima lah satu nubuatan dari seorang hamba Tuhan yang bilang, Tuhan akan pakai kamu tuh sebagai contoh ya, kayak ada beberapa pelayanan di Alkitab, let's say John the Baptist ya. John the Baptist itu dia stand in between Old Testament dan New Testament. Oh ya, true, betul. Ya kan? Nah, sekarang aku lihat musim kehidupanku itu strongly itu ada di situ. Jadi yang tak lakukan adalah aku preparing, gitu. Ya dalam konteks pelayanan kami ya, gitu. Untuk terutama yang ada di Surabaya. Jadi untuk mereka ini dan bagaimana semua ini nantinya bisa berjalan dengan smooth, gitu. Termasuk transisi dan yang lain. Transisi dan Ya, yang lain-lain, ya. gitu loh. Jadi aku ngitung, aku perlu sekian tahun untuk prepare mereka dan aku percaya gitu bahwa aku lihat ini bagaimana Tuhan kemudian membangkitkan. Ya. Tiap hari doa aku ya, Tuhan you raise up, bangkitkan putra-putra. Ya. Gitu. And I guess it's not an easy position ya kalau berada di tengah-tengah dua generasi, karena generasi yang lebih senior biasanya dan itu lebih kaku, lebih saklek gitu kan. Terus generasi yang muda pengen lebih bebas, lebih relax gitu. Nah, ini menjembataninya bagaimana? Dan sebagai contoh ya, misal let's say ya kayak di jemaat kita ya, ketika aku coba untuk misalkan kasih platform. Ya, jadi dalam pertemuan gembala, kalau kita ada KM1 namanya.
itu aku ngomong sama leaders kan yang ada di tempat kita, pastors juga. Hey, next ini ya, aku akan banyak untuk kasih platform sama yang muda-muda, ya kan? Bukan tanpa tantangan, karena ya kalau bagus, kalau enggak, Pak jangan korbankan ibadah. Bapak taruh dia masih muda banget loh. Nanti ngomongnya yang ini lagi atau gimana tuh? Itu aku pasang badan di situ gitu. Ya kalau kita nggak kasih kesempatan, siapa yang mau kasih kesempatan? Yeah. Betul. Yeah. Dan aku kasih contoh diriku sendiri. Dulu saya dikasih kesempatan sama Pak Alex. Ya Pak Arifin jelas ya, sama Pak Yusak. Saya kasih kesempatan. Apa tanpa risiko? Loh, aku masih muda banget waktu itu. Iya. Gitu. Umurku baru sekitar 20 something. Ya satu kali aku diutus untuk KKR di Probolinggo. Probolinggo, KKR di situ. Habis itu selesai KKR diajak makan sama gembalanya. Gembalanya sekarang jadi gembala di New York. Waktu itu, Pak Yongki. Yes, oke. Nah, aku masih ingat Pak Yongki nanya, Pak Daniel ini usia berapa ya gitu. Ya, terus aku tawa, 25 Pak. Hah? 25. Tapi masih mending kalau mereka tahu umurnya setelah kita khotbah. Iya. Kalau enggak disepelekan. Kalau sebelumnya itu pasti dipandang sebelah mata. Aku lihat bahwa dulu aku dapat favor ya, dipercaya oleh bapak-bapak. Bener-bener, maksudnya mereka tuh gila ya, tak pikir-pikir untuk gereja sebesar ya Bethany ya dulu ya. When I was preaching in Nginden, you know Nginden is big. I think the biggest. Itu usiaku around 34, 35 gitu. Bayangin, ya sampai dulu ada, ya ini bukan untuk kesombongan atau apa enggak ya. Ini ya karena aku lihat favor itu ada pada, itu aku pengen gitu. Untuk memberikan kesempatan muda, pada anak-anak punya muda kesempatan yang yang sama. Iya, gitu loh. Kalau dulu aku dipercaya, kenapa aku sekarang nggak bisa percaya mereka? Iya. Kan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dilihat ya, ini ngomong tentang Koden ya. You always look very mature, gitu. Oh iya. Karena mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kacamatanya, mungkin urapan Tuhan ini pasti dong. Tapi mungkin size badannya juga. Kamu tinggi gede banget gitu ya. Iya. Maksudnya I remember kalau nggak salah kamu Kodan ini gantiin Jeffrey Pesik ya, almarhum Jeffrey Pesik kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya kan gini, sebelum aku pulang sekolah itu, kan dulu kan aku lebih sering kan jadi interpreter. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Itu kan yang interpret biasanya Jeffrey. Betul. Nah ketika aku pulang, kita kan berteman. Jeffrey memang lebih tua. Loh ini, ya tua tapi dia panggil aku Koden juga. Tapi badannya dia kecil. Iya. Dia yang waktu itu malah, ya Pak Alex sudah kenal aku dari lama. Karena dulu kan aku kan ketua kaum muda dulu. Di Bethany kan, bertahun-tahun, 6 tahun aku ada di youth gitu. Ya kan, Om ini loh, dia panggilnya Pak Alex. Aku kalau panggil Pak Alex, Om Alex. Karena dari muda banget kan gitu. Oh iya gitu kan, dia ke Belanda-Belandaan. Oh iya, ya tahu ini. Ya oh ya udah bantu gitu. Nah itu awalnya memang. Gitu awalnya. Jadi ya somehow kemudian kan berlanjut sampai kepada itu tadi. Jadi dia minta aku untuk jadi inilah sekretaris pribadi. Iya. Dan kalau dilihat sekretaris pribadi. Kalau dilihat dari sejarah hidupnya Koden kan you have always been in the second position, benar ya? Jadi waktu zamannya Pak Alex dulu, armor bearernya Pak Alex. Mungkin startnya gini ya. Startnya sejak dari aku bertobat, lalu kemudian diajakin pelayanan di youth ministry ya, waktu itu di Bethany ya. Itu aku ya barengin ketuaku gitu. Nah, ketuaku siapa? Ketuaku ini gembalanya sekarang, mantunya Bu Hana Sebaja, Pak Nathan, yang sekarang jadi gembala GBI Gajah Mada Semarang. I see, okay. So he was a youth leader, pastor. Ya youth pastor. Yeah.
Nah, aku sama dia. Gitu. And then waktu dia lulus kuliah, dia harus ke Kudus waktu itu. Nah, dia bawa aku ke Pak Alex. Pak, ini nanti yang gantiin. Even Pak Alex nggak kenal aku. Sopo? Oh, ini Daniel Januar, Pak. Oh iya yang waktu itu belum ketua. Istilahnya itu apa? Koordinator. Bukan, artinya caretaker. Caretaker. Gitu. Nah, lalu ketika juga misalkan di pelayanan waktu sama Pak Alex ya, kan juga aku istilahnya mendampingi Pak Alex ya. Ya, gitu loh. Demikian juga ketika kita start Rock Ministry ya, aku wakilnya Pak Arifin, gitu. Sebelumnya seperti sekarang, artinya aku belajar banyak tentang jadi orang kedua. Nah, ini perlu dipelajari ya. Ya, waktu memimpin di bagian barisan kedua, ini kan berarti, ini aku pernah dengerin khotbahmu dengan judul Leading Through Second Chair. I think it was very good, solid gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata dunia corporate, ini berarti kan Koden ini setara dengan, mungkin kalau misalnya yang lebih rendah posisinya itu middle management. Dan itu nggak gampang, karena Koden like actually kamu jadi kayak pivot ini kan. Kamu jembatannya antara yang orang-orang yang posisi atas sama orang-orang yang di lebih bawah, teman-teman yang di bawah. Dan apakah itu mudah gitu loh? Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi somehow ya artinya ya ini semua karena anugerah lah ya, kasih karunia ya yang Tuhan kasih ya. Memampukan. Karena everybody wants to be a number first. one. Ya, nah itu gimana? Gitu. Ya kan? Istilah nomor satu itu membuat orang tuh jadi seringkali itu ngalami, kalau aku bilang tuh punya misconception terhadap posisi ya. Gitu. Kalau saya selalu melihat lebih kepada fungsi daripada posisi. Betul, seharusnya demikian. Gitu. Coba lihat Alkitab. Even Tuhan Yesus ya. Dan sebenarnya gini loh, sebenarnya intinya gini loh. Kan di dalam kitab Filipi itu kan dibilang bahwa dia at the end dijadikan nomor satu karena dia mengerjakan apa yang dipercayakan ini dengan maksimal kan. Iya, betul. Tuhan Yesus. Iya. Nama dia diberikan nama di atas segala nama. Iya, betul. Tapi sebelumnya kan dia dibuat jadi lebih rendah, ya taat bahkan sampai mati. Sampai pada kematian. Betul. Nah, value yang seperti itu yang banyak orang itu nggak nangkep gitu. Jadi kalau aku ada di posisi kedua atau ketiga atau sebut apalah ya, sebuah posisi yang lebih tepatnya itu apa tuh istilahnya itu barengi kalau bahasa Jawa dampingi, supporting, dalam rangka membuat yang leadernya ini jadi lebih bagus, jadi lebih baik. Nah, gitu. Ini bertentangan sekali dengan apa yang diajarkan oleh dunia, ya, terutama kalau dunia korporat gitu kan, bisnis itu harus nomor satu, kalau nggak nomor satu buat apa gitu kan ya. Nah, ini gimana Koden? Jadi definisinya gini kan, yang harus nomor satu itu apa? Bukan posisinya, kualitasnya. So if I'm number two, aku harus jadi nomor satu, quality-ku bukan posisi. Kita juga banyak melihat sebetulnya dalam dunia nyata ya. Sebagai contoh misalkan Joshua selalu jadi armor bearer-nya Musa. Betul. Joshua selalu ya sekretaris pribadi, ya teman di kala susah. Ketika semua orang meninggalkan Musa dia stay di situ. Misalkan, ya ketika semua orang against Moses, dia stand still gitu. Jadi at the end ya dia juga jadi nomor satu. Betul. Tapi ada pertanyaan ini, lah kalau enggak Pak, apa enggak rugi? Makanya jangan lihat itu, nilai itu hanya di dunia ini. Gini loh contoh ya, aku melihat banyak ya. Everybody knows Yonggi Cho kan? Betul. Ya, dari Paul Yonggi Cho jadi David Yonggi Cho terakhir, namanya kan David. Tapi kita pernah berpikir nggak, Pak Yonggi Cho ini bertobat, terus jadi hamba Tuhan. Itu hasil pelayanannya siapa? Nobody knows, even Yonggi Cho-nya sendiri.
Karena ketika dia, ini kalau saya salah mungkin pemirsa bisa koreksi, tapi yang saya tahu, saya baca buku, itu dia lagi terbaring di rumah sakit tenda, sakit, kalau nggak salah dia sakit paru-paru atau apa gitu. Berat. TBC kalau nggak salah. Ya, hampir mati, karena Korea lagi carut-marut perang saudara, dan satu encim datang nginjili dia. Oh, wow. Encim ini datang doain dia, encim ini yang layani dia lah, singkat cerita. Dia kemudian kenal Tuhan, dia dapat pemulihan, dia dipakai Tuhan, dan dia nyariin si encim ini. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Wow. Tapi aku yakin dalam kekekalan, yang Tuhan akan kasih platform bukan Yonggi Cho lagi. Si encim ini. Si encim ini. Karena ini juga buah dari pelayanannya ya. Coba Yonggi Cho reach how many people? Millions. Iya. Tapi encim ini cuma satu aja yang dia reach. Quantity, secara quantity, apa kecil. sih? Kecil. Tapi lihat dampaknya. Lihat quality-nya, lihat value. Ya. Kita ini mungkin di dunia, ya orang nggak nganggap. Sebagai contoh gini, tahu sejarahnya Billy Graham ya. Billy Graham bertobat karena siapa itu? Pelayanan seorang hamba Tuhan, Mordecai Ham atau siapa itu? Mordecai Ham bertobat karena ini ujung-ujungnya itu di D.L. Moody. Oke ya. Ini setelah sekian generasi. Ya. D.L. Moody bertobat karena siapa, tahu nggak? Siapa? Karena seorang guru sekolah minggu. Wow. Yang kerja di guru sekolah minggu yang selalu meluangkan waktu makan siangnya untuk ketemu D.L. Moody. D.L. Moody kerja di toko sepatu ya. Iya, tukang sepatu dulu, betul. Dia meluangkan jam makan siangnya untuk share about the gospel dengan D.L. Moody. Sampai D.L. Moody bertobat. Si guru sekolah minggu ini, menurutku, sama kayak encim itu tadi. Nobody, nggak ada yang, orang nggak pernah lah singgung namanya dia. Betul. Maksudnya, ini kalau kita ngomong posisi yang tampil selalu number one kan. Betul. Ya, ketua, gembala, apalah gitu yang nomor satu selalu yang dapat platform kan. Gitu. Nah, yang di belakang-belakang kan orang nggak tahu. Benar. Tapi Tuhan tahu. Ini berarti gini, Koden. Kalau misalnya mau belajar ya, bagaimana caranya supaya ada encim-encim tadi ini, atau dan guru sekolah minggu juga yang satu itu, opa-opa ya, atau Daniel Yano lain yang bisa dibangkitkan dengan satu punya cara pandang dan value yang benar. Yang benar. Karena sekarang kan memang nggak bisa dipungkiri ya, semua orang juga pengen tampil. Everybody wants to be number one. Mungkin kan adanya sosial media dengan satu modal handphone, kita udah bisa sangat populer lah. Dan itu nggak bisa dibilang juga bahwa itu nggak valid. Nah tapi maksudnya itu kan istilahnya talenta beraneka ragam. Dan kehendak Tuhan beraneka ragam yang kita sama-sama juga belum tahu. Gimana caranya? Coba ajarin kami. Gimana caranya menumbuhkan orang-orang yang model-model seperti ini, kualitas kayak kamu lah gitu. Nomor satu, kita mesti sering sharing value. Sharing value, ngasih understanding, ngasih pengertian. Contoh gini nih, misalkan seringkali terjadi masalah misalkan di gereja nih ya. Let's say gini ya. Kita bikin ministry baru gitu ya. Lalu mungkin kita somehow entah bagaimana udah tentukan kamu jadi ketua gitu. Ternyata along the way sebelum ini kemudian dipublish, ada kandidat lain yang sebetulnya lebih mampu. Kan kita seringkali, waduh. Salah makanya milih. Coba ya, ada ini nggak tahu quote siapa yang pertama kali bikin. Tapi quote-nya bunyinya gini, ngangkat orang gampang, nuruninnya yang susah. Bener itu ya. Itu nggak tahu siapa yang ngomong pertama, but it's true. Betul. Itu, kenapa sih kok bisa sampai ada quotes yang kayak begitu? Karena itu tadi semua orang pengen tampil, pengen jadi nomor satu. Betul. Loh, aku loh yang dipilih jadi ketua. Kok tiba-tiba diganti dia? Nggak terima. Tapi coba itu terapkan pada misalkan kalau di Alkitab itu, let's say David, Joshua, Daniel, Yusuf, and then the most of all, Jesus. Apa kira-kira mereka ngomong begitu? Kan saya udah dipilih, kenapa saya diganti? Aku yakin enggak. Ya enggak, mereka justru habis diurapi malah harus melewati proses yang panjang.
Loh, silakan. Dan tapi kenapa mereka bisa begitu? Ya, karena mereka punya value bahwa bukan posisi yang paling utama. Mungkin kebanyakan orang punya cara pandang bahwa posisi itu destinasi mereka kali ya. Iya, tujuan mereka ya. Either way, keberartian mereka ada di situ. Self-worth-nya mereka. Keberartian kita nggak boleh di posisi. Self-worth. Ya. Tapi kan gini Koden, karena nggak bisa dipungkiri bahwa posisi nomor 1 itu mendapatkan fasilitas-fasilitas nomor 1. Yang paling disorot. Gitu kan. Spotlight. Iya, ada armor bearer. ada makanya kan kita nih berhadapan, sebenarnya gini kan. Jadi kalau tadi kan ajari gimana kan. Aku bilang kita nih berhadapan dengan daging. Nah. Gitu. Bagaimana kita bisa didik anak-anak kita, orang-orang yang bersama dengan kita nih hidup dipimpin roh loh. Betul. Nggak boleh dipimpin sama daging. Nah aku mau tanya nih, dipimpin daging ya. Sekarang pelayanan sejak dari zaman Bethany, Pak Alex, sekarang Rock, ada Pak Arifin. Sekarang udah berapa tahun nih? Aku pelayanan dari tahun 87. Berarti sudah 30 tahun lebih dong? 30 lebih. 30 tahun 35 tahun? Iya. And Koden sekarang umur berapa nih? 55. Oke, sudah 37 tahun melayani. Ini udah makan banyak asam garam. Untung enggak. Cuma enggak bludruk. Untung enggak bludruk ya. Nah, ini aku mau tanya, ini penting. Iya. Pernah enggak ngelihat ada satu masalah yang membuat sampai merasa kecewa? Oke. Satu kecewa, dua nek. Iya. Dari orang-orang yang memimpin Koden. Atau kemudian bahkan yang nomor 3 sampai ujungnya itu ditawarin orang, dan sama aku ya yuk kita buat dewek. Kita mulai sendiri, kamu tak danain semua, kamu tak siapin semua, kamu yang mimpin, kita buat gerakan baru. Jadi gini, kalau saya bilang enggak itu bohong. Bohong ya? Oke. Kita semua manusia, kita punya perasaan, kita bisa kecewa. Iya kan? Berarti pernah kecewa? Loh, nggak ada lah orang yang nggak pernah kecewa. Karena kita berhadapan dengan manusia yang belum sempurna. Betul. Pak Alex belum sempurna, Pak Arifin belum sempurna. Leaders-leadersku yang dulu juga belum sempurna. Mereka bisa bikin kesalahan. I see. Betul. Ya kan, tapi ketika kekecewaan datang, aku mengajak untuk berdialog. Makanya talking to yourself itu juga benar juga. Itu kan pertanyaan nomor saya gini, apa aku nggak pernah bikin kecewa orang lain? Ya pasti pernah. Iya dong. Sama-sama manusia put yourself in other shoes. Iya. Coba pikirin apa yang orang lain pikir tentang kita juga. Lalu yang kedua lihat intensinya. Ya, at the end kita akan menemukan kok bahwa intensi mereka itu baik. Cuman ketidaksempurnaan ini loh yang bikin bisa salah menilai, salah. Lalu yang ketiga lihat follow up-nya kayak apa. Bagaimana attitude, sikap. Waduh. Jadi at the end ya aku ya bisa, artinya ya, oh ya sudahlah, namanya orang bisa bikin salah kan. Iya. Dan yang ditawari itu tadi, ya toh. Jadi aku ini pernah gini loh ya, ada di satu posisi di mana orang bilang, Pak, Bapak ini sebetulnya punya kemampuan. Diangkat dulu ya. Bapak punya kemampuan. Ya. Saya mau dukung. Intinya, udahlah bikin sendiri gitu. Ini bos gerakan sendiri, bikin gereja sendiri, bikin ya kan. Nah, tapi karena saya ini dibesarkan di istilahnya budaya di mana segala sembayang dulu, tanya dulu sama Tuhan, timbang lagi. Dan ada satu yang sering kali, nah ini kadang-kadang orang-orang yang memang ya termakan ambisi ya dalam tanda kutip, itu jarang mau bertanya kepada, minta nasihat maksudnya. Ya betul. Nah, aku pernah ditawari misalkan, banyak sih ya, salah satunya let's say gini, pernah ditawari untuk mengembalakan sebuah gereja yang jemaatnya itu udah 5.000. Wow. Lumayan banget ya. Lumayan. Dan aku enggak nolak, cuman aku bilang gini, let me pray ya. Dan I'm so honored. Terima kasih loh buat kepercayaan. Dan yang nanya ini tulus, maksudnya memang Pak, ini dia punya reason, dan reasonnya make sense. Tapi bukan berarti
ada orang-orang yang pada waktu menerima seperti itu bukan berarti salah juga dong. Iya. Siapa tahu ada kehendak Tuhan di sana ya. Betul lah. Makanya betul kan, ya? Makanya aku bilang aku doa dulu. Iya. Itu buat Koden apa bukan gitu kan. Dan aku tuh sama istriku kan. Jadi ketika dipanggil, diajak ngomong, I'm so appreciate. Maksudnya, aduh ini orang ini gila ya, luar biasa banget ya. Maksudnya bisa loh dia over that kind of position yang menurutku mungkin nggak semua orang loh dapat. Dan mungkin once in a lifetime. Iya. Aku pulang, aku ngobrol sama istriku, kita doa. Ya nggak ada salahnya ya, kita nanya ya dengan beberapa orang tua rohani kita. Ya kan? Dan ketika aku nanya, waktu itu masih, aku nanya itu sama yang jelas itu ada dua ya waktu itu yang aku tanya. Itu Ibu Els Rehata. Tahu kan ya Surabaya. Satu lagi Tante Erna. Erna Tan. Ya. Jadi aku respect ya dengan Ibu Els, Tante Els waktu itu simple. Aduh Den, kamu tuh dibesarkan di budaya gereja yang berbeda. Oh. Itu. Ya, dia kan juga ke Belanda-Belandaan. Coba pikir dulu. Ya, menurut Eik bakal kesulitan kamu. Dia pragmatis sih itu ya. Ya, tapi aku berpikir, ya benar juga ya. Itu. Gereja apostolik dengan gereja yang a bit tradisional ya beda caranya. Can you handle it? Itu. Tapi kalau Tante Erna waktu itu simple, dia bilang kalau ini dari Tuhan go. Tapi ya jangan terburu-buru. Ditimbang dulu. Timbang dulu. Diuji dulu. Okay. Jadi dia nggak bilang jangan, nggak bilang ya. Timbangan lagi, gitu loh. Didoakan. Aku doakan kalau memang dari Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Nah dari situ terus aku ke Bu Els. Nah, Bu Els ngomongnya gitu, ya kan? Dan ya aku coba ngobrol dengan beberapa teman. Dan akhirnya kita ngambil kesimpulan, kita nggak cocok. Ya, jadi berarti bagi orang-orang yang terima tawaran nih, nomor satu, kalau nerima belum tentu salah. Belum tentu ini dulu salah. Ya. Tapi tentunya yang nomor dua, harus dipastikan apakah itu memang buat kamu atau enggak, buat kita atau enggak. Betul. Dalam case-nya Koden, waktu itu memang aku melihat itu bukan untuk dirimu ya. Ada orang lain yang mungkin lebih cocok gitu loh, lebih bagus gitu. Ini bukan soal bisa nggak bisa kan. Karena kalau tadi yang kita ngomong itu, kalau posisi adalah destinasi ya sikat aja. Ambil dulu. Gila segitu asiknya gimana enggak coba. Iya. Bangun jemaat 5.000 kan enggak gampang. Enggak gampang. Betul. Iya. Ini udah produk jadi udah gitu. Tapi sesuatu kalau memang bukan dari Tuhan ya. Loh ya jangan. Nggak jadi berkat malah jadi masalah besar. Iya. Betul ya? Iya betul. Nah, Oke. Nah, tapi Koden sendiri jadi armor bearer atau second man ini capek nggak gitu selama bertahun-tahun? Apa nggak suatu hari pengen nggak ada suara wangsit atau suara Tuhan gitu berkata Daniel Yanuar buka gereja sendiri. Jadi gitu. Gini loh, yang aku alami ya at the end. Kalau memang waktunya Tuhan untuk percayakan kita satu posisi kepemimpinan, it's gonna be happen. Tapi in his time, with his way, kan gitu kan. Nggak usah ngoyo. Nggak usah ngoyo, santai aja gitu. Karena anything gitu yang loh. ngoyo itu sebagai contoh ya, kita misalkan ada temen nanya, kamu kan bisa, kenapa kamu kok nggak start, umur berapa kamu? Nggak start sendiri. Aku bilang, gini loh, ada satu hal lagi yang kamu nggak ngerti. Apa tuh? Namanya prinsip warisan. Gimana itu? Prinsip warisan. Oke. Ya, jadi aku ini banyak mewarisi warisan rohani nih ya, legacy ya, dari pemimpin-pemimpin hebat. Dengan aku jadi pendampingnya dia. Yes. Ya kan? At the time ketika kemudian Tuhan bilang you start with this, starting point baru ya. Aku tahu bahwa aku tuh nerima warisan. Jadi gini nih, kalau kita start by our own things ya, you start from zero. Betul. Ya, tapi kalau kita ini bersama dengan bapak rohani lah, kakak roh, sebut apa aja yang kita, ketika dia finish di sini, kita startnya bukan di sini loh.
kita startnya dari sini. Itu yang disebut legacy, Betul. yang disebut warisan. Jadi kenapa enggak mulai sendiri? Kamu pikir gampang mulai sendiri? Kalau bukan dari Tuhan ya. Iya. Gitu. Tapi kalau kamu bisa setia, bisa loyal, nah ini yang di dunia sekarang banyak hilang value. Betul. Loyalty. Nilai kesetiaan atau loyalty ini berkurang loyalitas. banget. Ya. Di mana-mana orang jarang lah dapat orang royal. Orang tuh loyal itu sebenarnya orang tuh loyal dengan dirinya sendiri. Apa yang dia dapat kayak yang enak buat dia, yang cocok buat dia, yang oke Iya, memang dia. Karena sekarang dunia value-nya ngarahnya ke sana kan. Maksudnya pelanggan-pelanggan pun kalau lagi-lagi untuk memudahkan ya dari kacamata bisnis. Iya, betul. Asal itu menguntungkan pribadi dia, betul. Rasanya enak kalau itu makanan atau bawa benefit yang terbanyak buat dia. Ya forget about inilah loyalty itu tadi. Iya, betul. Bahkan ini contoh misalnya kalau airlines ya, atau mungkin ada bank-bank tertentu nawarin matching status. Iya, betul. Betul ya? Betul. Mungkin dari airline A ke airline B, kadang-kadang kita udah punya status platinum atau diamond atau apa, dan kalau kamu buka account di aku, statusmu apa? I'll match you. Iya, betul. Ini sistem pembajakan. Iya, sistem pembajakan customer. Iya, benar. Betul. In the sense of business ya, atau itu mungkin silahkan gitu. Tapi dalam pelayanan kan tidak semua bisa kita terapkan begitu. Betul, beda prinsip ya. Selama 37 tahun melayani, ada nggak kalau noleh ke belakang itu penyesalan? Penyesalan? Yes. Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Karena gini loh, buat apa aku nyesel sekarang? Itu wasting time. Ya kan? Jadi aku tipe orang yang gini, ini sudah lalu. Wong Alkitab juga ngajar. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kenapa kita mesti pusing sama yang lama? Walaupun pernah ada keputusan-keputusan yang Koden buat salah misalnya. Iya, dan lagi gini, kalau ada orang nanya aku, Pak, Bapak cinta ya sama istrinya? Cinta dong. Bapak betul-betul sayang sama istri? Betul. Kalau bisa mengulangi kehidupan, apakah Bapak menikah dengan orang yang sama? Aku bilang, kalau itu aku, pasti sama. Iya. I never regret gitu. Wow. Itu. I never regret dengan leadersku yang dulu aku ada di situ, pastorsku. Aku bersyukur untuk itu semua. Kenapa? Kok gitu? Kenapa? Ya karena apa ya? Seringkali kan aku mikir sebagai contoh gini ya. Aku bisa sampai di titik ini ya. Aku lihat peran mereka ada di situ. Iya. Kadang menerima impartasi ya. Iya. Itu yang aku bilang warisan. Ya. Aku gak mungkin ada di titik ini tanpa mereka. Dan makanya ya kita kadang orang percaya itu gini. Kita bilang kita percaya gak ada yang kebetulan. Kita percaya Tuhan ikut campur. Tapi kalau kita regret kan sama dengan kita gak percaya Tuhan ikut campur. Kalau kita percaya Tuhan ikut campur, ya kita tahu dong bahwa semuanya ada di dalam kontrol Tuhan, kendali Tuhan. Jadi gini, mungkin kita nggak bisa ngelihat cuma dari kacamata pekerja. Ada juga jemaat gini ya. Nggak bisa dipungkiri ada pendeta-pendeta atau gembala sidang yang jatuh dalam dosa. Iya. Mungkin perselingkuhan. Ada bahkan yang pelecehan seksual, memperkosa dan yang lain-lain. Dan sekarang orang-orang ini memang ada di penjara. Nah, ada pekerja-pekerja atau jemaat yang mungkin nyesek banget di dada. Aku 15 tahun loh di gereja itu. Dan aku kayak buang waktu gitu. Aku nyesel banget, nyesek di dada. Tahu gitu aku nggak ada di sini atau bahkan ya ujung-ujungnya memang bisa nyalakan Tuhan, nyalakan diri sendiri. Itu kan memang menyakitkan banget ya. Maksudnya buat dampak yang nggak bagus. Lah itu, gitu, bukan cuma buat orang Kristen, tetapi secara khusus buat orang-orang yang ada di gereja itu. Iya. Nah ini gimana? Kayak gitu ini kan pasti ada penyesalan, Koden. Iya gini, ya itu yang aku bilang manusiawi ya. Tapi cobalah kita lihat lagi gini. Kira-kira apa kemudian Tuhan itu nggak bisa do something gitu dengan keadaan itu. Artinya gini, kalau memang leader yang dia ikuti ini tiba-tiba kemudian melakukan sesuatu yang stupid ya. Ya kan? Ya tinggal sekarang putuskan. Aku percaya bahwa semua yang dia pernah tabur. Waktu, tenaga, semua. Nggak sia-sia. Itu nggak akan sia-sia buat dia. Walaupun ada duri-duri, kesalahan-kesalahan duri dalam daging yang terjadi. Kita nih kan hidup di dunia yang tidak sempurna memang. Betul.
kita setiap hari berhadapan dengan ketidaksempurnaan. Ya. Ini termasuk salah satunya. Jadi kalau aku pribadi ya, oke, it means bahwa waktuku sama kamu selesai. Ya kan? Selama pemimpinku itu tidak, istilahnya itu, pemimpinku bisa salah. Tadi kan kita udah pernah ngobrolin. Tapi as long as dia tidak misalkan amoral ya, atau melakukan yang benar-benar valueless gitu, yang ya aku percaya bahwa Tuhan bekerja di situ. Tapi kalau tadi yang termasuk yang sampai udah kejadian, itu gimana? Kalau maksudnya mungkin di luar sana ada orang-orang yang sekarang ini lagi udah deh, aku pokoknya udah nggak usah ngomong tentang gereja, nggak usah ngomong tentang pelayanan, aku nek nih. Nah makanya. Nah ini pumpung mereka nggak sengaja ngeliat channel ini nih. Iya. Ya. Nasihatku sederhana. Pertanyaan pertama itu salahnya siapa kan? Itu satu. Ya, salahnya siapa? Kan bukan salahnya Tuhan. Kenapa Tuhan harus nanggung akibatnya? Dengan kita kapok, kita nggak mau melayani, kita kecewa gitu. Yang kena dampak nih siapa? Apakah dengan kita begitu lalu si orang yang bikin kita sakit hati, bikin kita kecewa nih, kemudian dia bisa membalik semua? Nggak bisa. Apalagi waktu kan konstan maju ke depan. Iya, jalan terus. Nggak nunggu kita. Nggak nunggu kita. Ya, satu, ya Tuhan dirugikan. Dua, pekerjaan Tuhan juga dirugikan. Tiga, sebenarnya kita juga dirugikan dengan kita bersikap demikian. Ini bukan aku tanpa perasaan, artinya, halah gitu aja kok. Enggak. Aku bisa ngerti kekecewaan, bahkan ada orang tuh yang sampai terpukul yang, waduh kalau gini caranya sudah enggak gereja-gerejaan, enggak Tuhan-Tuhanan. Sebenarnya kita rugi sendiri kalau kayak gitu. Kalau aku pribadi sih, ya kita tutup ini buku lama ini. Karena oknum manusianya yang salah, oknum pemimpinnya yang Tuhan salah. Tuhan nggak salah. Gitu. Benar. Ya. Tuhan nggak salah. Nah, gitu. Ini penting banget ya Godan ya, karena kan memang pengajaran kayak gini ini jarang diajarkan gitu ya. Yang sering kita dengar malah kalau dari motivator itu ya kan, kita tuh harus pindah ke kuadran yang berikutnya, harus jadi bos, mau sampai kapan ikut orang terus gitu kan ya. Kok seumur hidup pegawai gitu. Nah aku tuh juga pernah mikir lah, kalau semua orang jadi bos siapa pengikutnya, kalau semua orang jadi leader siapa pengikutnya. Kalau semua orang mau jadi pastor, siapa jemaatnya gitu. Nah tapi terus aku pernah dijawab gitu, nah kalau kamu punya pikiran kayak gitu berarti kamu memang gak punya mental bos, katanya gitu. Nah ini gimana gitu Koden? Makanya kan gini, kita harus selalu mengarahkan semuanya itu pada quality. Quality ya. Ya, artinya kalau aku wakil misalnya ya, ini ada gembala, ini wakil gembala. Jadilah wakil gembala yang berkualitas. Ya kan? If you keep doing good, people will recognize. Ya, itu juga ada ayatnya kan. Kalau kamu tetap mengerjakan yang baik, melakukan, orang akan lihat kualitasmu. Kualitasnya akan bicara. Kamu bisa, makanya gini, sebenarnya yang tadi di depan kita bilang Leading Beyond the Second Chair itu judul buku itu, bukunya si Tony Yeo ya. Itu maksudnya adalah begini, bahwa kita bisa ada di second chair, tapi our leadership, our quality, our value, our work itu bisa kualitas nomor satu. Ya. Dan people, aku yakin mereka akan jauh lebih respect. Jadi posisi kita bisa aja di nomor 2, tapi kualitas kepemimpinan kita tetap nomor 1 gitu ya. You have to be the best. Gitu. Oke. Nah, sebagai contoh, aku pernah baca buku. Ini buku kepemimpinan John Maxwell. Jadi John Maxwell yang bilang, dia pernah ada di sebuah meeting gereja, di mana ada gembalanya, di situ ada penatuannya, dan hadir juga ada satu bapak yang tidak punya kedudukan apa-apa. Tapi si John Maxwell bilang begini, I know who's the leader, katanya. Who's the real leader in the room? Because when this, old man start to talk, everybody listen. Silent. Dia nggak ada di kedudukan apa-apa. Mungkin gedungnya dia itu. Kita nggak tahu. Tapi dia sangat
respectin gitu ya. Why? Quality. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya kualitas, boleh aja duduk di posisi nomor 1. Kalau nggak ada kualitas, bukannya malah tambah dilecehkan kan dalam tanda kutip gitu. Dan aku pikir ini juga applicable untuk para istri ya, ibu rumah tangga gitu kan. Karena kita kalau istri kan secara hierarki memang nomor 2 di rumah, nomor 1 kan suaminya. Kan penolong. Nah ini tapi akhir zaman ini ya banyak banget istri-istri yang pengen nomor 1 melebihi suaminya. Bagaimana Koden? Nggak bisa tunduk gitu gimana? Semua ya jujur ya gini ya, semua suami yang bijaksana tahu bahwa dia kalau dia punya kualitas itu juga sebenarnya peran istrinya. Nah, saya punya istri yang dia bukan tipe perempuan yang istilah anak muda sekarang itu gahar gitu ya. Maksudnya dia tampil. Dia tipe yang memang tenang, nggak banyak ngomong. Dia kalau nggak akrab sekali juga nggak kemudian dia nggak kayak saya. Nggak ekstrovert. Nggak ekstrovert ya, gitu. Kalau udah kenal baik baru keluar. Ya toh. Tapi apa dia nggak punya peran? Enggak loh. Dia punya banyak peran dalam hidup. Pasti. Ya toh. Sebagai contoh misalkan, dia komentator yang paling jujur buat khotbah setelah khotbah selesai. Buat pengajaran yang bahkan untuk bahan khotbahku. Oh wow. Aku bilang coba kamu baca. Menurutmu ya apa? Dia baca. Dia bilang gini, aku bisa paham because I'm your wife. Tapi people yang kamu bahasa istilah yang kamu pakai ini nggak umum. Kalau kamu tempatkan dirimu pada mereka, kamu juga akan ini ngomong apa sih gitu loh, misalkan. Nah, dia bisa melihat pada bagian-bagian yang aku nggak lihat. Kita kan punya blind spot. Blind spot, that's right. Dia bisa awas. Nah, kita bisa nginjek rem, kan gitu. Kalau nggak kita nabrak, gitu loh. Nah. Ya ini pesan untuk istri-istri. Tidak harus artinya orang tahu bahwa you're the one gitu. Nggak harus. Gitu ya. Malah artinya gini, kadang suami kehilangan wibawa. Nah betul itu. Karena istri yang demikian. True. Tapi di satu sisi dia menuntut wibawa suaminya. Iya. Jadi tapi bingung, dia yang menghilangkan wibawa suaminya. Nah ini loh, istri-istri pada kebingungan. Makanya kan aku bilang, suami-suami juga harus berdoa supaya istri itu benar-benar jadi penolong. Bagaimana dengan suami-suami yang belum bisa mengambil perannya sebagai imam dalam keluarga? Nah, ini memang problem, ya. Dan ini memang perlu pemuritan. Jadi, kenapa suami nggak bisa ngambil peran? Pasti ada sebabnya. Dan ini psychologically kebanyakan itu biasanya itu bagaimana dia di-raise up dalam keluarga. Pola asuh berarti ya? Asuh, gitu. Nah, jadi ya mungkin ya dia tipe pria yang misalkan, ada tipe pria memang yang misalkan keluarganya mungkin dulu itu terlalu otoriter. Betul. Sehingga apa-apa itu harus nanya. Apa-apa itu perlu persetujuan. Apa-apa itu, ketika dia menikah pun dia menjadikan istrinya itu sebagai direkturnya dia gitu. Sebagai ganti mamanya. Mamanya, atau papanya. Atau papanya. Ya kan, enak gak ini? Apa kita lama-lama ya istrinya mengambil peran yang harusnya perannya dia. Seperti tidak punya pendapat sendiri ya, iya, punya prinsip sendiri. Kan Alkitab bilang gini, di hierarkinya kan Kristus itu kepala. Betul. Ya toh, kepala dari istri suami. Betul. Kepala dari anak-anak ini ibu kebanyakan kan. Jadi ada hierarkinya kan. Betul. Nah kalau hierarki ini kosong, harus ada yang ngisi. Jadi kalau suami nggak bisa mimpin, istri yang mimpin. Istri nggak bisa mimpin, anak-anak yang mimpin. Anak-anak nggak bisa mimpin, pembantu yang mimpin. Pembantu nggak bisa mimpin, anjing sama kucingnya. Oh iya, harus ada yang mimpin di situ. Kalau nggak kacau itu. Benar. Iya kadang-kadang juga istri mengambil peran kepemimpinan betul, karena suaminya nggak ada di situ. Tapi puji Tuhannya kalau suamiku ini imam. Oh iya kelihatan. Iya. Aku mewakili ini wanita-wanita di luar sana yang frustrasi. Iya, gitu. memang ya artinya
ini peran gereja juga ya untuk menolong. Harus dimuridkan ya. Dimuridkan. Jadi para pria ini dimuridkan. Kata kuncinya pemuritan. Pemuritan. Terus gini Pak, nah tapi kalau jamnya pemuritan di gereja. Jangan panggil Pak, panggil Koden. Oh iya salah. Tapi ulang. Tapi gini Koden, pada saat jam pemuritan di gereja, bapak-bapak sibuk kerja dan lain sebagainya. Iya. Nah inilah artinya kan kadang-kadang orang itu kan enggak bisa lihat bahwa ya dia harus istilahnya mau untuk menyediakan waktu, bayar harga, ya belajar dan lain sebagainya. Ya, memang kan ada beberapa tipe manusia. Ada orang yang tahu kalau dia tahu ini orang sehat. Ada orang yang nggak tahu kalau dia tahu ini orang kasihan ini. Ya, ada orang yang nggak tahu kalau ada orang yang nggak tahu kalau dia nggak tahu. Ini yang susah. Ini orang biasanya sok tahu. Gitu. Jadi ya gimana ya? Ya tetap gini, si pribadi yang bersangkutan harus menyadari dulu bahwa ada sesuatu yang mesti dibenerin dari saya. Harus mau belajar. Ya. Tapi kalau dia nggak tahu, nah itu yang dia gimana gitu. Repot, mau belajar. Betul. Nah, ini balik ke pokok ya. Maksudnya tentang orang yang memimpin dulu nih. Ini bentar lagi waktu kita udah habis soalnya. Apa harapan dari orang-orang yang dipimpin ini loh, atau middle management ini terhadap pemimpinnya? Jadi supaya mereka dengar. Jadi bukan cuma addressing issue kepada para orang-orang yang dipimpin atau orang-orang yang second chair ini. Jadi kan gini, nomor satu, saya sering ada di posisi ini adalah saya mencoba menerjemahkan apa yang misalkan menjadi kerinduan atau visi atau isi hati dari leadersnya kepada mereka yang ada di bawah. Di bawah. Yang paling bahaya adalah ketika terjadi misunderstanding, atau salah nangkep, atau sebut apa aja. Gitu. Salah menerjemahkan. Salah menerjemahkan. I see. Atau salah fokus juga bisa ya. Artinya, jadi gimana yang posisi kita ini posisi krusial. Wow. Gitu. I see. Untuk bisa membuat atau menciptakan iklim yang enak, yang sejuk, yang tenang. Gitu. Kadang kan ini maunya apa sih Bapak? Ini nggak tahu ya kita ini. Sebentar. Ya, saya coba ngobrol dulu ya sama ini Pak, ini tuh gimana sih? Ini tuh kayak, oh maksudku ini loh. Nah, aku udah tahu. Oh, kesininya itu ini loh maksudnya. Oh alah, gini. Kalau orang Surabaya kan. Karena kadang-kadang mungkin mereka tidak mempunyai kemampuan akses atau mungkin kesempatan untuk menjabarkan yang sedetail-detailnya ya. Karena gap, ada gengsi, ada macam-macam. Dan jadi, orang yang di bawah nggak punya akses untuk sampai ke atas tadi. Pemimpinku misalkan, loh masukku tuh ini, waduh ini anak-anak ini keliru. Nah, salah tangkap ya. Salah tangkap. Setelah kita komunikasikan baik, bisa berjalan. Gitu. Berarti yang posisi di atas ini berkewajiban untuk menjabarkan, takes time ya. Kalau dia, maksudnya istilahnya disalahpahami, ya kita justru peran kita ini yang membahasakan. Tapi juga dengan kata lain, ini sebenarnya kayak pelayanan imam ya. Pelayanan imam itu kan imam dan nabi, ya. Imam itu kan membawa aspirasi umat kepada Tuhan. Nabi membawa aspirasi Tuhan kepada umatnya. I see. Betul-betul. Nah, jadi gimana supaya ini bisa selaras gitu? Mensinkronkan. Mensinkronkan antara dua kepentingan ini, gitu. Alright. Iya. Nah kalau gitu ini penting banget. Thank you loh untuk waktunya juga. Ada ayat favorit apa Koden yang bisa dikonklusikan? Ya, aku punya beberapa ayat favorit, tapi mungkin di seasonku ini yang paling ini ya Kolose 3:23 ya. Ya, bisa dibaca. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Keren, mantap. Apapun juga, ingat bahwa itu bukan untuk manusia. Artinya gini, kadang-kadang jebakan orang kedua apa? Pengen dapat penghargaan dari pemimpinnya. Pernah nggak sampai nggak direcognize gitu? Iya, yang namanya manusia
ada ketidaksempurnaan? Pasti ya pernah. Idemu terus diambil ini mengatakan bahwa kadang saya berpikir demikian. Oh kalau dosen itu sering. Ide muridnya diambil sebagai ide dosen. Sampai kan aku pernah lihat itu ya di Facebook tuh lucu juga itu yang ngomong orang India kayaknya itu dari logatnya. Dia bilang ada beberapa hal yang kamu harus tahu. 1, jangan pernah ceritakan rahasiamu. 2, jangan pernah ceritakan idemu. 3, jangan pernah ceritakan kelemahan-kelemahanmu. 4, jangan pernah ceritakan, waduh kalau kayak begini, jangan ceritakan kita ini terisolasi kita. Karena apa? Kalau kamu ceritakan, habis lo kira-kira gitu. Ya ini kan, ya ini hidup penuh kecurigaan kan gitu. Iya. Okay. Ya, jadi pengen dapat penghargaan. Iya. Gitu. Itu jebakannya. Itu jebakannya, pengen di-recognize, dapat penghargaan. Tapi sebenarnya gini, kita harus ngalihkan pola pikir kita tuh gini, as long as apa yang jadi tugas kita ini kita sudah bisa kerjakan dengan baik. Kayak Rasul Paulus bilang, apa upahku? Upahku itu bisa memberitakan Injil. Wow. Iya, dia bilang gitu. Dia nggak bilang, setelah aku memberitakan Injil, aku tolong dikasih upah. Dia nggak bilang begitu loh. Upahku itu memberitakan Injil. Wow. Jadi, apa yang aku bisa kerjakan untuk supaya semua ini bisa berjalan, itulah upahku. Wow. Ya kan, mengenai upah-upah yang lain biar Tuhan aja. Amazing. Dan sama ini Tuhan pelihara. Ya, betul. Pertanyaan berikutnya, kalau mau milih nih ya, suka minum kopi apa teh? Kopi. Kenapa? Ya gini. Mungkin lebih tepatnya gini, lebih menggemari kopi daripada teh. Oh, teh. Tadi salah beli itu teh. Hah? Enggak dong. Enggak, ini kopi. Oh, itu kopi. Ini kopi. Anyway gini, dalam konteks kondisi tertentu aku carinya teh. Oke. Ya kan, jadi lagi flu. Sakit perut. Ya, betul. Gitu loh. Kurang cocok minum kopi kayaknya. Ya kan, jadi mau nyantainya ya chamomile atau apa teh yang apa sih namanya? Krisantemum. Iya, misalkan gitu. Ya loh. kalau mau kurus ya tergantung. Ya. Kuan Yin atau apa? Itu teh diet ya. Iya. Kalau liburan ke pantai atau ke gunung? Kalau liburan ke pantai atau ke gunung? Ke pantai. Ke pantai, why? Ya lebih fun aja ya. Gunung itu kan lebih kepada mendung, dingin, selimutan. Iya. Ya kalau sama istri berdua mungkin gunung, sama anak pantai. Right. Yeah. Lebih fun ya. Yeah. Kalau open terbuka. Kalau pas baca Alkitab, lebih suka baca kisah dari Yohanes atau Petrus? Kisah dari Yohanes atau Petrus? Yohanes. Why? Injil Yohanes terutama ya, surat Yohanes itu kan. Surat Yohanes itu sebetulnya kan menyatakan Kristus dari sudut pandang yang unik ya. Jadi kalau kita belajar Injil itu kan Matius ditujukan untuk orang Yahudi, ya kan? Injil misalkan Markus ditujukan untuk orang Romawi, Lukas untuk orang Yunani, Yohanes itu Injil segala bangsa. Wow. Yohanes itu start dengan Sang Firman. Wow, langsung pada mulanya, seperti kitab Kejadian. In the beginning. True. Pada mulanya Tuhan, pada mulanya Firman. Yeah. Jadi dia menyatakan Sang Firman. Sang Firman siapa? Kristus. Gitu. Dan memang Yohanes murid yang dikasihi. Right. Oke. Ya. Kalau dan satu lagi. Apa tuh? Matinya enak Yohanes. Sekalipun dia pernah digoreng. Dan enggak mati. Tapi enggak mati. Enggak melepuh ya. Yang rasul-rasul lain matinya enggak enak ya? Enggak enak, ya. Dipotong, dipancung, ditusuk. Gitu. Terakhir. Iya. Lebih suka mana, khotbah atau mentoring? Wah, susah ini, berat. Iya, ini dua-duanya merupakan bagian dari pastoral ministry ya. Maksudnya yang saya ada di situ gitu loh. Artinya saya tipe orang yang people person ya. Jadi kalau ditanya harus milih nih misalkan ya. Saya seneng ngajar gitu. Tapi ngajar sama khotbah kan juga beda ya. Ada beberapa hal yang berbeda. Tone-nya, penyampaiannya. Mungkin aku lebih suka mentoring. Wow, why? Okay. Ya karena bisa ngajar lebih dalam. Gini, kalau khotbah itu kan orang umum. banyak. Kita nggak tahu siapa yang dapat, siapa yang enggak.
Ngeresep atau nguap, yes. Nggak tahu. Yes. Betul ya. Terus apalagi yang dikotbah sambil ngantuk-ngantuk ini. Kalau mentoring itu jelas, kita bagi sesuatu dengan memang orang yang kita punya komitmen di situ. Dan kita bisa seringkali lihat ada hasilnya, ada tolok ukurnya, bisa diukur. Kalau khotbah kan kita nggak tahu kadang-kadang. Betul. Even ketika orang datang, Pak, aduh Pak, khotbahnya memberkati. Ya sampai di situ aja gitu artinya. Nggak dijabarkan memberkatinya dalam hal apa. Kalau mentoring kita bisa jelas lihat perubahan hidup, pola pikir. Betul. Ya kan kita tolong, aduh Pak, yang lebih real ya. Gitu. Koden, thank you so much. Kami sangat diberkati. Ini perjumpaan pertama di program. Semoga berbekas juga dan menjadi berkat buat orang-orang atau pemirsa-pemirsa yang menyaksikan. Yes. Thank you. You are a blessing. Sama-sama. Thank you. Ya, pemirsa, sebelum kita close, ada doa yang sudah dijawab. Shalom, good news, saya mau bersaksi kalau suami saya yang suka berjudi akhirnya tobat juga. Wow, walaupun ada hutang akibat judinya kemarin-kemarin, tapi puji Tuhan suami saya sudah bertobat dan kembali pada Tuhan dan kebenarannya dan memimpin keluarga kami dengan takut akan Tuhan. Haleluya, oh haleluya, puji Tuhan Ibu ya. Nah, kalau masih ada di antara saudara yang memerlukan bantuan doa, hubungi kami. Di call center kami, tim kami akan berdoa buat saudara sekalian. Ayo kita berdoa yuk, berdoa untuk para pemirsa juga. Haleluya, puji Tuhan. Bapak kami bawa terutama narasumber hari ini, Koden dalam tangan. Terima kasih beliau sudah menjadi berkat. Dan Tuhan kami percaya masa 37 tahun melayani bukan masa yang singkat. Dan apa yang sudah ditabur dalam ladang pelayanan biarlah Tuhan istri, anak-anak, bahkan sampai cucu-cucunya yang belum lahir sekalipun. Mereka akan melihat ada buah-buah yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan dan juga kami saat ini berdoa bagi setiap pemirsa Good News program. Mereka yang punya pergumulan masalah yang tidak mudah. Bapak kami bawa mereka dalam tangan-Mu. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Tuhan sayang sama engkau. Seringkali ada bujuk rayu daripada iblis yang mengatakan bahwa kamu nggak layak. Dan Tuhan melupakan kamu. Kebenarannya adalah Tuhan gak pernah lupa sama kita. Tuhan gak pernah lupa sama kalian. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa kamu adalah biji mata Tuhan. Oleh karena itu saat ini biarlah apa yang sudah engkau dengar hari ini boleh menjadi berbekas kepada hatimu. Dan bahkan menyembuhkan luka-luka batin terutama. Yang tidak kelihatan, yang bahkan memberangus engkau. Tidak bisa efektif dalam pelayanan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang akan kembali dipulihkan. Dan kau akan kembali melayani Tuhan. Bahkan masa-masa di mana engkau berkabung. Firman Tuhan mengatakan sudah selesai. Bahkan Tuhan mengatakan aku tidak lagi mengingat-ingat masa yang dahulu. Dan sekarang yang baru sudah datang. Ini yang pesan Tuhan mau sampaikan kepada kalian. Biarlah engkau boleh kembali melayani Tuhan. Berapi-api kembali dengan new beginning. Dimensi yang baru. Dan aku melepaskan kemuliaan Tuhan. Untuk memperlengkapi engkau. Dan membuat nama Bapa di surga dipermuliakan. Kau terima sekarang berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Ya. Pemirsa, kalau Anda merasa diberkati dengan episode hari ini, jangan lupa bagikan linknya kepada teman-teman, saudara-saudara yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan berkat yang sama. Dan kami akan berjumpa lagi dengan saudara di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tentang firman Tuhan selalu dikatakan bahwa zaman sekarang ini akhir zaman. Tentang kedatangan Yesus kedua, second coming, kiamat. Sekarang kita memakai analogi apa? Pernikahan Yahudi. Hari-hari ini ada terakhir dan kamu sudah tahu bahwa seorang antikristus akan datang. Dan sekarang pun sudah banyak antikristus yang lain. Roh antikristus dan